Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Rahmawadi, NIM 2402057, dosen pengampu Ibu Salmiati, MPDPH, di Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, Indonesia. Video kali ini saya akan membahas laporan praktikum fisiologi tumbuhan yang berjudul Gerak Higroskopis dan Nasti pada Tumbuhan. Tumbuhan memiliki kemampuan bergerak sebagai bentuk respons terhadap perubahan lingkungan, meskipun tidak berpindah tempat seperti hewan. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan faktor pemicunya. Di antaranya gerak higroskopis dan gerak nasti. Gerak higroskopis terjadi akibat perubahan kadar air dalam jaringan tumbuhan, sehingga menimbulkan pemuaian dan penyusutan yang berbeda pada sel atau struktur tertentu. Misalnya pada pecahnya buah polong saat kering untuk menyebarkan biji Sutrion et al. 2019. Sementara itu, gerak nasti merupakan gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak bergantung pada arah rangsangan, tetapi bergantung pada perubahan turgor sel. Contohnya yaitu gerak daun putri malu mimosa pudica A yang menutup ketika disentuh akibat penurunan tekanan turgor pada pulvinus, serta gerak membuka dan menutupnya stomata sebagai respons terhadap perubahan cahaya Yuniarti 2020. Studi tentang gerak higroskopis dan nasti penting untuk dipahami karena berkaitan dengan mekanisme adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan serta berperan dalam reproduksi, perlindungan diri, dan efisiensi fisiologis tumbuhan tersebut. Rahmawati dan Hasan, 2021. Tujuan praktikum 1. Mengamati contoh gerak higroskopis pada organ tumbuhan kering. 2. Mengamati contoh gerak nasti pada organ tumbuhan hidup. 3. Menjelaskan perbedaan mekanisme gerak higroskopis dan nasti pada tumbuhan. Alat dan bahannya. Untuk cara kerjanya, dapat kita baca pada teks ini. Video pelaksanaannya. Hasil pengamatannya. Pembahasan berdasarkan tabel pertama, gerak higroskopis. Kacang tanah. Pada kacang tanah kering, ketika direndam atau dibasahi, kulit polong menyerap air dan mengalami pemuaian. Setelah mengalami pengeringan atau pemanasan, polong menjadi merekah karena adanya perbedaan kadar air dalam jaringan dinding sel yang tidak merata. Purwanto 2018. Kondisi ini menunjukkan mekanisme penyebaran biji melalui gaya mekanik akibat perubahan kelembaban udara. Rahmawati 2020. Petai Cina. Pada pengamatan Petera 3, petai Cina, Leucaena leucocephala, yang dibasahi tidak mengalami perubahan seperti merekah atau mengembang setelah 30 menit. Hal ini karena gerak higroskopis hanya terjadi pada jaringan kering yang sudah kehilangan air. Sedangkan pada kondisi basah, polong tidak memiliki perbedaan tegangan dinding sel yang memicu pembukaan polong. Selain itu, munculnya gelembung oksigen menunjukkan biji masih melakukan respirasi, sehingga gerak higroskopis tidak terjadi pada bagian yang masih hidup. Hasanah 2019. Polong kering umum pada legum. Polong kering mengalami proses pengembangan saat dibasahi dan dapat meledak ketika mengering kembali. Hal ini merupakan bentuk adaptasi untuk penyebaran biji secara otomatis tanpa bantuan makhluk hidup lain. Sutrianingsih 2019. Gerak higroskopis tidak melibatkan metabolisme sel karena terjadi pada jaringan yang sudah mati. Berdasarkan tabel kedua, gerak nasti putri, malu mimosa, pudica daun putri malu menunjukkan gerak menutup ketika disentuh. Proses ini dipicu oleh hilangnya tekanan turgor pada pulvinus
yang menyebabkan lipatan daun mengatup sebagai bentuk perlindungan dari ancaman luar Suryani 2019. Gerakan terjadi cepat karena pemindahan ion dan air antar sel berlangsung aktif. Bunga, pukul 9. Axelis sp. Fotonasti. Pada bunga pukul 9, paparan cahaya menyebabkan bunga mekar. Sedangkan ketika gelap bunga akan menguncup. Gerakan ini berkaitan dengan perubahan turgor pada sel motor yang dipengaruhi intensitas cahaya untuk mendukung proses penyerbukan. Sochiang Hari Vitriani, 2021. Hal ini menegaskan bahwa arah gerakan nasti tidak dipengaruhi arah cahaya, tetapi keberadaan rangsangan cahaya itu sendiri. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil pengamatan, gerak pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi gerak higroskopis dan gerak nasti. Gerak higroskopis terjadi pada organ tumbuhan yang sudah mati dan kering, seperti polong kacang tanah yang merekah akibat perubahan kadar air. Sementara polong petai Cina yang masih basah tidak menunjukkan perubahan karena belum mengalami dehidrasi sempurna. Sementara itu, gerak nasti terjadi pada bagian tumbuhan yang masih hidup dan dipengaruhi rangsangan luar tanpa arah tertentu. Seperti daun putri malu yang menutup karena sentuhan seismonasti dan daun Axelis sp. yang menutup saat gelap Nyctinastic. Secara keseluruhan, percobaan ini membuktikan bahwa gerak higroskopis bersifat pasif karena dipengaruhi kondisi fisik jaringan, sedangkan gerak nasti bersifat aktif karena melibatkan respons fisiologis tumbuhan. Daftar pustakanya. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.